صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وذريه أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى بنت خويلد سيدتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله سنة حسن وسنة حسن وجميع وذريتهم وذريه جميع الأولياء والصديقين والشهداء الصالحين وإلى روح صاحب رتب قدر الشهد وقاس العباد والبلاد حبيب عبد الله العالمين هدر يسر فرم وزرتهم وذريه جداتنا ولأجدادنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمعلمين ولقرابتنا ولجيراننا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالخصوص مربي أبويا شهم شروان بن سر البنجري وإلى روح الشيخ خويل من مكة مدينة من جسر مهد الموت وإلى رؤيه صاحب الكتاب الشيخ عمر بن أحمد ورجائي أن الله يعلي درجاته الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua berupa kesehatan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat, mudah-mudahan dalam panjang umur, dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada subuh kali ini Allah terima segala amal-amal kita semua, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli bait Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Masjid Baitul Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih melanjutkan pengajian rutin kita yang insyaallah sedikit demi sedikit mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ulun pribadi bisa mengamalkan, dan pian-pian berataan juga mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan, dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi manfaat bagi kita semua. Bulan-bulan yang lalu kemarin sempat kita bahas tentang madza yajibu alaika li jiranika, apa yang wajib atas engkau terhadap tetangga engkau. Kemarin sudah kita kupas sampai habis dan mudah-mudahan bermanfaat. Yang terlebih yang kita ingatkan ialah jangan sampai tidak bertegur sapa dengan tetangga, kemudian sampah, hewan segala macamnya diperhatikan supaya tetangga kita sebelah di kiri kanan tidak terganggu, di depan tidak terganggu dengan apa yang kita lakukan. Al-jiranu salasatun, kemarin kita sedikit ulang. Tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama, haqqu jarun lahu haqqun wahidun. Tetangga baginya satu hak aja. Yang kedua, wajarun lahu haqqani. Tetangga baginya 2 hak. Dan yang ketiga, wajarun lahu salasatu huquqin. Tetangga baginya 3 hak.
Jadi tetangga itu terbagi 3 macam. Ada yang dinamakan tetangga punya 1 hak aja. Ada yang dinamakan tetangga 2 hak saja. Dan ada yang ketiga yang paling diutamakan, yaitu tetangga yang punya 3 hak. Di antara 3 macam ini yang diutamakan dulu yang 3 hak. Apa yang 3 hak itu? Fal jarul ladzi lahu salasatu huquqin, dan tetangga yang baginya punya 3 hak ialah al jarul muslim zur rahim. Tetangga muslim kemudian punya ikatan kekeluargaan. Yang kedua, falahu hakul jiwar, dan baginya memang ada hak tetangga. Yang ketiga, wa hakul Islam wa haqqur rahim. Yang ketiga, dia hak beragama Islam, tetangga kerabat keluarga kita ternyata orang yang agama Islam, wa haqqur rahim, dan dia punya hak ikatan tali silaturrahim. Jadi di antara 3 macam tadi, tetangga yang 3 macam, yang paling afdol antara 1 hak, 2 hak dan 3 hak ialah yang 3 hak dulu diutamakan. Artinya bila kita punya lebihan rezeki, kita beri ke yang 3 hak dulu, yaitu tetangga yang punya ikatan keluarga. Jadi itu yang lebih afdol dulu. Makanya di sini kita sedikit akan membahas tentang madza yajibu alaika li aqaribika. Apa yang wajib atas engkau terhadap keluarga engkau sendiri, kerabat bahasanya, yaitu hak tetangga yang 3 hak tadi. Yang pertama yang 1 hak bagi orang yang non-Islam. Yang kedua 2 hak itu, yang pertama dia hak tetangga, kemudian orangnya muslim namun tidak ada ikatan keluarga. Yang 3 hak ini yang lebih utama, dia orangnya muslim, punya ikatan keluarga lagi, orangnya Islam dan ada hak tetangga. Jadi yang diutamakan dulu bila ada rezeki lebihan, bila hendak berbagi sedikit rezeki itu, yang diutamakan kerabat dulu. Makanya kita bahas sedikit di sini, maza yajibu alaika li aqaribika. Apa yang wajib atas engkau terhadap keluarga engkau. Jadi jangan berbagi ke orang lain, tetapi kerabat sendiri, dingsanak sendiri dilupakan. Atau saudara dari abah, atau saudara dari ibu. Bahkan pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, saking tingginya martabat keluarga ini. Ketika itu ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, aku sudah berbuat dosa yang besar. Bagaimana cara aku bertobat ya Rasul? Maka ditanya oleh baginda Nabi, apakah ada ibu? Kata Nabi, adakah ibumu? Hallaka min ummin. Maka kata laki-laki tadi, ya Rasulullah, orang tua saya sudah tidak ada, artinya sudah meninggal ya Rasul. Bagaimana cara cepat supaya dosa diampuni? Maka kata Nabi, kalau tidak ada ibu orang tua, maka kata Nabi, fahallaka min khalatin, apakah ada saudara dari ibu? Kata Rasul, apakah ada saudara dari ibu? Kata laki-laki tadi, na'am. Qala, maka kata Nabi, fabirraha, maka berbaktilah kepada saudara ibu. Itu cara juga salah satunya supaya dosa cepat diampuni oleh Allah kalau orang tua sudah tidak ada. Jadi martabat keluarga, kerabat juga menempati martabat orang tua. Kalau kita tidak ada orang tua namun pernah terjadi berbuat kesalahan dosa yang besar, di sini disebutkan di zaman Nabi, kata Nabi, berbakti dengan saudara ibu. Itu sudah cukup juga dengan berbakti dengan orang tua yang bisa melunturkan segala dosa-dosa. Kan kalau orang tua, ridallah fi ridha walidain. Ridhonya Allah terletak kepada ridhonya orang tua. Artinya selama masih ada orang tua, insyaallah jalan menuju ridhonya Allah itu ada masih. Wasuhtullah, dan murkanya Allah terletak pada wasuhtul walidaini, murkanya kedua orang tua. Makanya di sini kata Nabi, kalau mau
dosa cepat luntur, cepat habis, salah satunya ialah kalau tidak ada orang tua, kalau masih ada orang tua berbakti cepat, maka dosa yang kita lakukan mudah untuk hancur. Karena di situ disebutkan tadi ridallah fi ridha walidaini. Kalau orang tua sudah ridha, insyaallah Allah tu pun ridha juga. Kalau kita berbuat dosa sudah orang tua tidak ada, maka kata Nabi, berbaktilah kepada saudara ibu, bibi atau acil atau julak segala macamnya. Makanya martabat kedudukan keluarga itu tinggi juga. Bahkan digandengkan juga nanti di dalam Al-Quran disebutkan. Makanya kita sedikit bahas tentang martabat keluarga. Kerabat kita itu jangan dilupakan, jangan ditinggalkan. Apalagi kalau ada yang mereka hidupnya di bawah garis kemiskinan tuh. Perhatikan mereka, jangan asik membagi kepada orang lain, namun keluarga sendiri, kerabat sendiri dilupakan. Inna aqraban nas ilaika ba'da walidayka wa ikhwatika hum aqaribuka. Sesungguhnya yang paling dekat manusia kepada engkau sesudah orang tua engkau dan saudara-saudari engkau, hum aqaribuka. Mereka itulah keluarga dekat kalian, kerabat kalian. Mislu seumpama a'mamika, paman engkau, wa ammatika, bibi engkau atau acil segala macamnya, saudara abah atau saudara ibu. Wa akhwalika, paman dari ibu, wa khalatika, bibi dari ibu. Yang pertama a'mamika, paman dari bapak atau bibi dari bapak, saudara bapak. Wa akhwalika wa khalatika, paman dari ibu, saudari ibu atau acil dari ibu. Wa auladihim, anak-anak mereka, wa auladi ikhwatika, dan anak saudara-saudara engkau. Wa fil hadis, bahkan dalam satu riwayat disebutkan al khalatu bimanzilatil ummi. Bibi dari ibu itu menempati tempat orang tua ibu. Belum lagi al khalatu, saudari ibu. Ibu kita punya saudara. Paham dulu lah. Ibu kita punya saudara, maka kata dalam riwayat bimanzilatil ummi, menempati tempat ibu. Kita punya orang tua, ibu. Ibu kita tidak ada, misalnya sudah meninggal, mudah-mudahan dalam rahmatnya Allah, misalnya meninggal. Ada saudari ibu, maka itu dianggap orang tua juga. Makanya kata Nabi, al-khalatu bimanzilatil ummi. Acil atau bibi sebutannya, saudari ibu bisa menempati tempat ibu. Artinya jadi orang tua sendiri. Ammur rajuli sinwu abihi, paman dari saudara bapak bisa menempati jadi bapak. Saudari ibu perempuan, acil, saudara bapak laki-laki, kalau sudah orang tua kita tidak ada, maka mereka itu menempati tempat orang tua. Jadi ibu bisa, jadi bapak bisa. Makanya disuruh Nabi berbaktilah dengan saudara ibu atau saudara bapak. Famaza yalzamuka nahwahum, apa yang lazim, apa yang wajib kepada engkau seumpama mereka. Apa kewajibanmu terhadap kerabat engkau maksudnya. Yalzamuka an tu'amilahum, lazimkan oleh kalian, harus bagi engkau bahwasanya bergaul engkau kepada mereka. Artinya dihubungkan kuat lagi, sudah orang tua kita tidak ada, maka saudari bapak, saudari ibu itu diilangi, bahasa Banjar itulah. Dihubungkan lagi, didatangi lagi, datang silaturahim lagi untuk mengikat kepada keluarga bapak dan keluarga ibu. Mu'amalataki li ikhwatik fatahtarima kibarahum wa tarhama shigorahum, maka engkau hormatilah yang tua daripada mereka, kerabat, dan engkau sayangilah yang kecil di bawah mereka, kerabat tadi.
Ada yang lebih tua, kita hormati kerabat kita. Ada yang lebih muda daripada kita, kita sayangi mereka. Kerabat, kita punya kerabat, saudara bapak, saudari ibu yang lebih tua, paman, acil, bibi, maka dihormati mereka. Apa kata-kata mereka, nasihat mereka, orang tua sudah tidak ada, kita pakai nasihat mereka. Karena mereka menempati posisi ibu dan posisi abah. Makanya fatah tarima kibaruhum, maka hormati, dengarkan segala nasihat daripada yang tua. Wa tarhama sigaruhum, dan sayangi mereka yang di bawah kita. Artinya kita lebih ikatkan lagi ikat kekeluargaan supaya jangan terputus. Makanya kata Nabi, laisa minna man la yujilla kabirana wa yarham sagirana. Bukan daripada golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak bisa menghormati yang tua lebih daripada kami dan tidak menyayangi yang lebih muda daripada kami. Makanya disuruh fatah tarima kibarahum, hormati yang lebih tua, kerabat itu, wa tarhama sigurahum, dan sayangi yang lebih muda daripada mereka kerabat tadi. Laisa minna, kata Nabi, bukan daripada umat kami yang tidak bisa menghormati yang lebih tua dan tidak bisa menyayangi yang lebih muda. Bahkan orang yang berkasih sayang disebutkan dalam Quran orang itu beriman yang hebat. Summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Quran surat Al-Balad yang sering kita baca subuh biasanya. Summa kana minal ladina amanu, kemudian orang-orang yang imannya kuat, wa tawasaw bis sabri, maka saling memberikan nasihat dalam keadaan sabar, wa tawasaw bil marhamah, dan saling memberikan nasihat tentang kasih sayang. Kalau orang itu selalu mengikatkan hubungan dengan siapa saja, insyaallah turun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, terlebih terhadap kerabat sendiri itu. Wa tusa'idahum fi ashghalihim, dan membantu kerabat tadi pada kesibukan mereka. Bila ada mereka menghabari ada acara di rumah, ini saudara ibu atau saudara bapak, orang tua kita sudah tidak ada, maka kata disebutkan bantu mereka. Apakah dibantu dengan materialkah atau dengan tetanggakah? Yang penting datang kepada mereka, kerabat. Wa tu'inal muhtaja minhum, tolongi mereka kalau punya hajat kerabat itu. Wa tazurahum waqtan ba'da waqtin, dan berziarahlah, datanglah kepada mereka kerabat di waktu-waktu yang tertentu. Khususan terlebih waktu itu ayyamal a'yad, hari-hari hari raya, wal afrah, dan hari-hari kegembiraan. Nah, hari raya itu biasanya kebanyakan orang mudik kan mendatangi kemana? Pulang kampung untuk menghilangi keluarga, menghubungkan lagi tali silaturahim kepada keluarga kerabat. Hari-hari tertentu, hari raya salah satunya. Wa auqatal masaibi, dan waktu-waktu apabila kerabat itu punya musibah, kita datang kepada mereka. Wal ahzan, atau waktu-waktu sedih mereka. Fa iza marida qaribuka, apabila sakit kerabat engkau, fabadir ila baitihi li'iyadatihi, maka bersegeralah kepada rumahnya untuk menjenguknya. Wa du'ai lahu bil afiyah, dan doakan bagi kerabat itu mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat. Kalau kerabat kita, saudara bapak tadi, saudara ibu itu sedang sakit atau sedih, datang kepada mereka. Wa idzan taqala ila rahmatillah, apabila kerabat tadi berpindah kepada rahmatnya Allah, artinya meninggal dunia, fa'ajil bi ta'ziyati auladihi wa ahlihi wa musa'adatihim, maka cepatlah mentakziah kepada anak-anak mereka daripada keluarganya, wa musa'adatihim, dan menolongi apa-apa yang bisa ditolong terhadap mereka. Wala yafutannaka an tahduras salata ala qaribikal mayyit, dan jangan sampai keluputan, jangan sampai tertinggal bahwasanya engkau hadir menyembahyangkan si mayit keluarga kerabat tadi. Bila kerabat kita meninggal dunia, datang kita
Walaupun sesibuk apapun tetap datang, jangan kada hadir. Itu salah satu mengikatkan kasih sayang kerabat. Orang lain didatangi tapi kerabat kada didatangi, itu salah. Tapi berbeda kalau jauh sekali tempatnya. Nah, lewat HP aja bisa sekarang ini. Kalau masih bisa dijangkau, rezeki misalnya lebih-lebihan aja, datang, jangan kada datang. Wa tasyi'a janazatihi, ikut kepada menjanazah, menguburkannya juga. Bagi kerabat, kita punya kerabat meninggal, kerabat itu jangan sampai kada hadir sembahyang, jangan sampai kada hadir ikut kepada menguburkan jenazah itu. Fabizalika yafrahu minka aqaribuka, maka yang demikian itulah menggembirakan engkau oleh kerabat engkau. Artinya senang mereka, paham artinya. Li'annaka tafrahu li farahihim, karena bahwasanya gembiranya ia sebab karena mereka melihat kita hadir di situ, maka gembira juga mereka. Wa tahzanu li huznihim, dan engkau sedih apabila mereka sedih juga. Wa ya'rifuna annaka waladun muhazzabun, maka mengetahuilah mereka kerabat tadi bahwasanya engkau tu anak yang baik. Qaimun biwajibatih, melaksanakan dengan kewajibannya. Nahwa aqaribihi, seumpama kewajiban terhadap kekerabatan keluarga. Ittahid ma'a aqaribika, maka bersatulah bersama kerabat engkau. Artinya jangan sampai terputus hubungan dengan kerabat. Wajtanib kulla syai'in yusabbibul muqata'ata awil mukhasamah, dan hindari tiap-tiap sesuatu yang menyebabkan pertengkaran dan permusuhan terhadap kerabat. Berusaha jangan banyak debat dengan kerabat itu. Cuma semata-mata kita menghubungkan aja supaya orang tua sudah tidak ada, kita lagi yang menghubungkan kekeluargaan ini. Jangan saling mencela satu sama lain, itu beda pemikiran aku sama dia. Beda dia, aku NU, dia ini, aku ini, dia ini. Jangan kalau sama kerabat itu, hindari perdebatan yang membuat pecah belah itu. Walaupun memang dia berbeda, tapi kita semata-mata menghubungkan kekeluargaan itu semata-mata silaturahim. Karena orang tua sudah tidak ada, sama-sama tidak ada, maka kita lagi yang berhubungan dengan baik. Jangan dipermasalahkan perbedaan itu. Jangan membuat terpecah belah. Jangan membahas ini, membahas itu, macam-macam dibahas. Akhirnya debat dengan kerabat sendiri aja. Jadi hindari tiap-tiap sesuatu yang menyebabkan pertengkaran dan permusuhan terhadap mereka. Fala tasma' kalaman namam, maka jangan dengarkan perkataan adu domba. Satu yang adu domba, ini jangan gini, kamu sama ini gini. Jangan didengarkan. Adu domba dengan kerabat itu jangan. Jangan sampai pecah belah dengan kerabat. Wasamihum idza asa'u ilaik, dan maafkan kepada mereka apabila mereka berbuat jahat kepada engkau. Wala tahkid alaihim bisababi isaatihim, dan jangan dendam atas mereka kerabat dengan sebab jahatnya mereka. Kadang-kadang kerabatnya ada yang baik juga, ada juga yang setengah baik, ada juga yang ya seperti itulah, sudah kerabat macam-macam. Bila kita yang punya ilmu, yang paham dengan ilmu agama, jangan dilawani, dihindari perdebatan itu. Jangan juga melawani, karena hancur hubungan kekerabatan. Satu sama lain kada berteguran lagi sudah akhirnya. Maka itu yang martabat kekerabatan ini juga disebutkan dalam Quran, nanti kita bacakan. Jangan dendam terhadap mereka. Kita yang punya ilmu banyak-banyak bisa memaafkan kepada mereka. Wala tahsud ala ni'matin, dan jangan dengki atas segala nikmat terhadap mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerabat lebih kaya daripada kita, jangan dengki, jangan iri. Biasa aja, santai aja. Karena rezeki masing-masing sudah tertulis di awal orang itu lahir sudah. Rezeki sebulan segini, umurnya segini. Sudah ditentukan rezeki masing-masing, jadi jangan terlalu iri dengki. Faidat takhallaqta bihadhil adab, maka berakhlaklah dengan ini adab.
fala jarama an ta'isha ma'a aqaribika, maka jangan ragu engkau hidup bersama kerabat engkau. Pokoknya beradab dengan adab yang baik, jangan bermusuhan, saling memaafkan, saling hubungkan tali silaturahim. Fi wi'ain, pada kedamaian terhadap kerabat, wasalamin dan keselamatan, wasofain dan kesejahteraan, wahanain dan ketentraman. Fasa'adatul insan, maka beruntunglah manusia, bisa'adati ahlihi wa usratihi, dengan beruntungnya mempunyai ahlinya, keluarganya dan kerabatnya. Kalau kita itu bagus, damai dengan kerabat, itu salah satu keberuntungan. Karena mereka suatu saat pun nanti akan menolong kita di waktu kita kesusahan juga. Tidak ada lagi yang nolong-nolong kita ini. Orang lain belum tentu lagi nolong, tapi kerabat, keluarga, insya Allah pasti menolong kita kalau dalam keadaan susah. Wahum lahu mislul janahi lit-ta'ir. Dan bagi kerabat itu seumpama sayap burung. Kama qala syair, sebagaimana telah berkata orang ahli syair, ala inna bna ammil mar'i fa'lam janahuhu wa hal yanhadul bazi bi ghairi janahi. Syair mengatakan, ahli syair mengatakan, ala inna bna ammil mar'i, perhatian, sesungguhnya anak paman seseorang, kerabat tadi, fa'lam janahuhu, maka ketahuilah olehmu itu seperti sayap. Wahal yanhadul bazi, maka adakah bisa burung elang itu terbang bighairi janahi, dengan ketiadaan satu sayap? Bisalah burung elang terbang tanpa satu sayap? Tidak bisa. Burung elang bisa terbang menggunakan dua sayap. Seperti itu juga kata ahli syair, tidak mungkin orang itu bahagia, senang kalau punya kerabat itu bertengkar terus. Tidak mau imbang dia, hidup kada nyaman. Seperti burung elang yang mau terbang tapi menggunakan satu sayap, kesusahan artinya. Kemudian waqad amarallahu bil ihsani ilal aqaribihi wa qaranahum bil walidaini. Qala Allah Ta'ala, dan sungguh telah memerintahkan oleh Allah Ta'ala dengan berbuat baik kepada kerabat dan menyertakan dengan kedua orang tua. Qala Allah Ta'ala, ini dalilnya. Martabat keluarga, kerabat juga ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan dalam Quran yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Itu dalilnya. Surat An-Nisa itu ayat pertama, ayat 36. Dalil kalau kerabat itu juga punya martabat tinggi di sisi Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Dalilnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah oleh kalian akan Allah Ta'ala dan jangan menyekutukan oleh kalian dengannya Allah akan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah terhadap orang tua. Wa bizil qurba, dan berbuat baiklah dengan kerabat. Itu dalilnya. Makanya kerabat itu martabatnya tinggi di sisi Allah. Jangan ditinggalkan kerabat itu. Saudara bapak tadi atau saudara ibu, jangan ditinggalkan sama sekali. Karena perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan digandengkan ayat itu dengan Allah dulu, kemudian dengan orang tua, baru sesudah orang tua dengan kerabat. Nah, itu tinggi jadi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembah Allah dan jangan mensyirikatkannya. Ya'muru tabaraka wa ta'ala bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Sembah Allah itu artinya menyuruh oleh Allah Ta'ala dengan beribadah sebaik-baiknya ibadah. Sembahlah Allah dengan sebaik-baiknya dan jangan sekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Fa innahu huwal khaliq,
Karena bahwasanya sesungguhnya Allah itu yang menciptakan, Ar-Razzaq yang memberi rezeki, Al-Mun'im yang memberi nikmat, Al-Mutafaddil yang memberikan karunia kelebihan ala khalqihi atas makhluknya, fi jami'il anati wal halati, pada sekalian tempat dan keadaan. Fahuwal mustahiqqum minhum, maka bermula Allah itu yang lebih berhak daripada mereka bahwasanya mengesahkan akan Allah. Dalam tafsir menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dengan sebenar-benarnya sembahan, jadilah hamba dengan sebenar-benarnya, jangan menyekutukannya. Karena Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan segala nikmat kepada kita, yang memberikan karunia anugerah kepada kita pada sekalian tempat dan keadaan, dan Dia yang paling berhak disembah, wala yusyriku bi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah sama sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muaz, maka bersabda Rasulullah kepada Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad, apakah engkau tahu wahai Muaz apa hak Allah atas hamba? Ayat pertama tadi wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Hadis Rasulullah menyebutkan, apakah engkau tahu wahai Muaz apa hak Allah atas hambanya? Maka berkata Muaz, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka berkata baginda Nabi, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, bahwasanya sembahlah olehmu akan Allah dan jangan menyekutukan oleh Allah dengan sesuatu pun. Itu hak Allah atas hamba. Kita sebagai hamba sembah Allah dengan sebenar-benarnya tanpa menyekutukannya. Summa qala, maka berkata lagi Nabi, atadri ma haqqul ibad 'ala Allah, apakah engkau tahu apa hak hamba atas Allah Ta'ala iza fa'alu zalik, apabila memperbuat yang demikian itu. Artinya yang pertama tadi kata Nabi, apa hak Allah atas hamba? Hamba kita ini apa haknya Allah? Kata Nabi, sembah Allah, jangan menyekutukannya. Kemudian kata Nabi, sekarang kebalikannya, apa hak hamba atas Allah? Apa yang kita tuntut hak kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi, alla yu'azibahum, hak hamba kalau sudah memperbuat sama sekali menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah sama sekali, hak hamba kepada Allah kita bisa minta hak. Maka kata Nabi, haknya hamba itu ialah untuk tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyuruh kita sembahyang, kita nyuruh beribadah, kita beribadah tanpa menyekutukannya, itu sudah gugur haknya Allah. Sekarang kita punya hak kepada Allah, kita sudah memperbuat, ya Allah, ulun sudah sembahyang, sudah melakukan ketaatan dan tidak menyekutukan sama sekali, apa balasan ulun kepada engkau ya Allah? Maka dijawab oleh baginda Nabi, balasannya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi menyembahlah Allah, sembahlah Allah dengan sebenar-benarnya dan jangan sekutukan sama sekali. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza jama'a Allahu 'azza wa jalla al-awwalina wal akhirin li yaumin la raiba fihi nada mudadin man kana asyraka fi amalin amilahu Allahu tabaraka wa ta'ala ahadan falyatlub sawabahu min indi ghairillahi 'azza wa jalla fa inna Allah 'azza wa jalla aghna syuraka'i 'anil syirki. Kalau seseorang hamba itu dia menyembah Allah semata-mata hanya ingin dilihat oleh orang-orang lain, semata-mata dia beramal karena menginginkan sesuatu selain daripada Allah, itu bahaya. Itu bahaya. Maka disebutkan ini, jika Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dari awal diciptakan sampai akhir nanti hari kiamat, di hari tidak ada keraguan, artinya hari kiamat terjadi. Maka nanti terpanggil suara, man kana asyraka fi amalin amilahu Allahu tabaraka,
barang siapa yang menyekutukan Allah dengan seseorang dalam suatu amalan yang seharusnya dia kerjakan untuk Allah tabaraka wa ta'ala, falyatlub sawabahu, maka mintalah pahala itu kepada orang yang dia tujukan. Kalau seseorang itu beribadah dengan Allah Ta'ala semata-mata karena ingin dilihat orang lain, supaya ingin dipuji, dia beramal, dia bercakap-cakap, berkata-kata supaya orang lain menganggap, oh hebat orang ini, oh hebat orang ini, oh luar biasa orang ini. Semata-mata tujuannya dia beribadah. Kalau ada orang rajin, bagus ibadahnya. Kalau sendirian, koler beribadah. Itu namanya menuntut kepada manusia. Maka nanti di akhirat ketika dikumpulkan seluruh manusia dari awal penciptaan sampai akhir, ketika hendak dihisab, maka ketika hamba ini menginginkan pahala, maka kata Allah, pahalamu tidak ada sama sekali. Sebabnya di masa dunia ketika engkau beramal menuntut kepada pujian dari manusia, maka ambillah pujian itu, jangan mengambil kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika bersembah kepada Allah, beribadah, beramalan, segala amalan macam-macam, baca Quran itu jangan semata-mata ingin dilihat. Ceramah segala macamnya, menyampaikan ilmu, jangan semata-mata ingin dilihat, ingin hebat, maka semata-mata mencari ridha Allah dan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa di akhirat itu. Hanya semata-mata sudah dibalas di negeri dunia, tidak sampai ke negeri akhirat. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Diperintahkan anashkurli dalam Quran, wali walidaik, maka bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah, dan bersyukur juga dengan kedua orang tua engkau. Bila kita bersyukur kepada orang tua, mati juga termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaulihi, firman-Nya lagi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tua. Yang pertama tadi sembah Allah dengan sebenar-benarnya. Yang kedua berbuat baiklah kepada orang tua. Summa atafa 'alal ihsan, kemudian yang ketiga berbuatlah baik sesudah kepada kedua orang tua. Ilal qarabat minar rijal wan nisa, berbuat baiklah juga terhadap kerabat dari pihak laki-laki, artinya dari saudara abah, wan nisa, dari saudara ibu. Karena memang kerabat ini sering terkait dengan yang namanya silaturrahim. Kerabat ini lebih menonjol kepada silaturrahim. Makanya nanti kita bahas tentang bab silaturrahim. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian disandingkan lagi berbuat baiklah dengan kerabat dengan cara silaturrahim, berhubung dengan silaturrahim. Jangan sampai terputus. Bahkan kebaikan sedekah yang kita beri kepada kerabat itu dua pahalanya. As-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Sedekah kepada orang yang miskin itu pahalanya sedekah aja. Wa 'ala zirrahim sadaqatun wasilatun. Dan sedekah terhadap kerabat, keluarga, saudara bapak dan saudara ibu menempati dua pahala. Pahala pertama pahala sedekah, dan yang kedua pahala silaturrahim. Itu. Jadi memang kerabat ini lebih ditonjolkan dalam bab silaturrahim. InsyaAllah nanti kita bacakan hadis-hadisnya. Dalam satu riwayat menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturrahim.
lebih-lebih terhadap kerabat, saudara bapak dan saudara ibu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang ulun sampaikan sedikit ini bermanfaat bagi ulun pribadi dan kepada pian-pian berataan. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi manfaat, mudah-mudahan bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.